Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarsono Lesung, Sekretaris PSHT Lampung. Dukung terus channel Garda Depan PSHT. Garda Depan PSHT. Alhamdulillah sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai tentang sejarah persaudaraan Istiqrate yang ada di cabang Lampung Barat ini, pada awalnya saya datang pada tahun 1986 itu masih atas nama Lampung Utara. Jadi Mas Giono ini melatih atas nama Lampung Utara sampai tahun 88 dijadikan cabang resmi oleh pengurus pusat. Itu termasuk tahun 1988 pengisian pertama kali yang ada di Lampung, yaitu terutama di Lampung Utara. Jadi termasuk angkatan tahun 1988 itu ada 12 orang, yang semula siswa itu ada 70 orang. Disahkan 12 orang, kemudian tahun 89 juga 12 orang. Dan cabang Lampung Utara, Mas Gi ini mimpin mulai tahun 88 sampai tahun 92. Dan 92 itu didirikan kabupaten baru, yaitu termasuk Lampung Barat, maka otomatis Mas Giono langsung beralih mengetuai PSHT ini atas nama cabang Lampung Barat. Kemudian Lampung Utara yang semula saya juga merintis di daerah Semuliraya, Sidomukti, kemudian di Bukit Kemuning, dan sampai Pager Gading, itu semua saya serahkan kepada almarhum Mas Supomo. Mas Supomo waktu itu sebagai Ketua Cabang Lampung Utara. Kemudian Mas Giono juga tidak hanya di Lampung atau Lampung Barat. Setelah kita resmi menjadi Cabang Lampung Barat, alhamdulillah bisa melengkapi semua pengurusan yang ada di ranting atau kecamatan, yaitu sebanyak 27 ranting di waktu itu, karena sampai pesisir barat belum pecah menjadi 2, jadi masih menginduk di Lampung Barat. Dan pada tahun 2014 itu Krui atau pesisir barat pecah menjadi cabang sendiri atas izin daripada pengurus cabang. Jadi diketuai Mas Amin sebagai ketua cabang pertama kali sampai saat ini. Itu sudah lebih kurang 6 atau 7 tahun berjalan sebagai cabang pesisir barat. Kemudian Mas Giono juga tidak hanya di Lampung, tapi juga keluar daerah seperti Bandeng Agung, Oku Selatan, itu Mas Giono yang mendirikan. Yang pertama kali diketuai oleh Mas Nur Santo sampai menjadi cabang, resmi menjadi cabang. Dan alhamdulillah juga berkembang sampai di wilayah Oku. Kemudian di Lampung sendiri setelah pecah menjadi 2, yaitu Lampung Barat dan Pesisir Barat, Mas Gi sampai saat ini memimpin ranting ada 15 ranting atau 15 kecamatan. Dan alhamdulillah setiap tahunnya mengesahkan warga itu mulai dari 200, 250, 300 sampai 500, bahkan paling banyak tahun 2020 kemarin itu ada 662 orang. Jadi lebih kurang mungkin kalau di total warga Istiqrate di Lampung Barat ini khususnya ada 15.000 warga. Kalau berikut pesisir barat berarti pesisir barat itu lebih kurang ada 3.000 warga. Jadi semuanya ada di 18 ribuan dengan pesisir barat. Dan selanjutnya Mas Gi juga waktu berdiri pada tahun
86 kalau nggak salah itu tanggal 16 bulan Juni tahun 1986. Saya mendirikan latihan PSHT ini ada 3 warga, termasuk adik saya, Mas Sujarwanto dan juga Mas Hirman. Yang Mas Hirman sekarang pindah di Wayan Jepara. Jadi Wayan Jepara juga itu dulu Mas Giono yang buka, itu termasuk pelatih pertama adalah Mas Hirman, adik saya sendiri. Sampai saat ini menjadi ranting Wayan Jepara dan menjadi rantingnya cabang Lampung Timur saat ini. Itu sudah juga berkembang di sana, di wilayahnya menjadi pesat dan juga merintis di Lampung Tengah bagian Merapi, termasuk Pariagung, itu juga Mas Geno yang mendirikan. Yang pertama kali pelatihnya adalah Mas Warno. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini Pariagung juga punya gedung sendiri, itu adalah bimbingan dari pengurus cabang Lampung Barat. Jadi itulah termasuk sejarah-sejarah yang secara singkat mungkin nanti bisa bersambung lagi masalah sejarah ini. Jangan sampai sejarah ini putus, mumpung kita sebagai sesepuh ini masih diberi umur panjang, sehat. Mas Giono insya Allah tetap bisa mendampingi dan tetap eksis di PSHT ini insya Allah, asal kita diberikan panjang umur dan juga kesehatan dari Allah SWT, kita tetap semangat berjuang di PSHT. Dan yang tidak kalah pentingnya, termasuk PSHT cabang Lampung Barat ini termasuk berkembang mulai tahun 86 sampai saat ini. Alhamdulillah, sebetulnya tidak hanya Mas Giono sendiri. Di Lampung Utara itu ada Mas Jarwo, ada Mas Sunarto yang sudah juga melatih waktu itu. Terus juga yang ada di GPM, daerah Lampung Tengah itu seperti Mas Toto, Mas Slamet, Mas Sahroni, Mas Mujiono, itu juga sudah melatih. Terus ada yang di Tulang Bawang Barat, Mas Haji Supeno itu juga sudah melatih pada tahun 86 itu. Kemudian yang ada di Tanggamus, Mas Imam Muslim, Mas Bambang Tohyadi itu juga sudah melatih. Tapi semuanya itu tidak ada yang laporan ke pengurus pusat. Nah, jadi waktu itu yang laporan ke pengurus pusat itu hanya Mas Giono. Jadi Mas Giono ini yang jelas dikenal dari pusat itu Perintis Lampung. Tapi sebetulnya perintis itu banyak. Tapi waktu itu memang tidak ada yang sampai sampai pengesahan. Jadi ada yang putus di jalan, ada yang bubar, kemudian latihan lagi. Tapi kalau pengesahan pertama kali adalah Lampung Barat yang masih nama cabang Lampung Utara. Itu tahun 1988, itu pengesahan pertama kali di Lampung adalah di Lampung Utara, yaitu pimpinan Mas Giono. Itu. Kemudian 88 itu sudah ada pengesahan dari Tulang Bawang Barat itu Mas Haji Supeno itu ada 8 orang kalau nggak salah pernah dibawa ke Ngawi. Ngawi itu nggak tahu kalau di Liwa ini sudah ada. Kemudian tahun 89 itu pengesahan yang kedua di Lampung Utara ini. Itu sudah tambah satu lagi tempat pengesahan yang ada di Pringsewu. Di Pringsewu itu ada 5 orang, kalau nggak salah itu pengesahan Mas Supomo, Mas Sunarto, Mas Paimin, terus ada lagi yang 2 perempuan dari Bukit, kalau nggak salah Mbak Ida yang saat ini sudah almarhum. Jadi 89 sudah ada 2 tempat pengesahan di Lampung Utara yang bawah pimpinan saya, kemudian di Lampung Selatan yaitu di tempat Mas Darsono Lesung. Kemudian tahun 90 tambah lagi di Bukit Kemuning. Nah di waktu itu Mas Giono ditunjuk pusat mulai tahun 88 itu sampai 2000 sekian itu sebagai Korwil termasuk perwakilan pusat. Dari dulu perwakilan pusat itu hanya 1 orang yang ditunjuk oleh Ketua Umum yaitu Mas Tarmaji Budiarsono almarhum. Jadi Mas Giono pernah jabat Korwil ini secara pribadi dan alhamdulillah juga berjalan lancar, baik.
karena di waktu itu memang hanya tujukan dan juga tidak ada pendamping atau pembantu, tapi di waktu itu Mang Masgiono lah yang ngordinir pengesahan-pengesahan mulai dari Liwa, Lampung Utara, Lampung Selatan, kemudian tambah lagi Lampung Tengah. Karena di waktu itu adanya cuma ada berapa Lampung ini? 4 kalau nggak salah ya. Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Ini hanya 3 dulu. Dan sekarang sudah pecah berarti menjadi beberapa cabang. Kalau masalah suka duka tentu tidak akan lepas dari seorang perjuangan. Karena di waktu saya melatih, buka latihan PSHT tahun 1986 ini, termasuk banyak sekali, termasuk suka duka. Mulai dari kita melatih ini dengan semangat, intinya hanya mencari persaudaraan, karena ada hati nurani terpanggil. Kita sebagai pendekar desa memang harus melatih, yaitu mendidik manusia budi luhur, pertama-utamanya mencari persaudaraan, dan juga mengembangkan ilmu PSHT, seolah-olah itu sudah menjadi tugas daripada seorang pendekar yang disahkan di PSHT ini. Di masalah suka dan duka tentu banyak sekali di saat-saat kita masih baru datang, orang awam dan juga petani. Tentu siang kita di kebun, sore hari, malam kita latihan, dan itu belum ada keluhan-keluhan. Di waktu itu tentu semuanya adalah pelatih itulah yang menanggung risiko, baik itu masalah administrasi maupun pengorbanan, baik tenaga pikiran bahkan mungkin uang, dan belum juga mengenai buka latihan misalnya di lain daerah, di Lampung Utara, Lampung Tengah, sampai Oku Selatan. Tentu itu Masgi atau pelatih itulah yang bertanggung jawab, karena waktu itu belum ada mobil mewah, adanya kalau nggak salah itu cuma ada mobil yang rupa kuning, termasuk punya Mas Sugianto dulu, Simang Serdang. Waktu itu angkot yang sudah entah tahun 80-an 90-an, saya nggak tahu itu. Yang jelas kalau macet kita yang dorong, jadi penerus semua turun. Dan waktu itu kita masih ingat pada tahun 88 itu mendirikan ranting di Banding Agung, Oku Selatan. Itu pas istri saya hamil, itu warga pertama kali tahun 88. Dia sudah ikut berjuang, hamil tua, jadi bisa menjadi cerita, sejarah. Jadi sambat terolah sakit ini itu sudah nggak dirasakan. Karena saking semangatnya, warga baru saya ajak mendirikan ranting di Oku Selatan itu atau di Banding Agung. Dan juga di Lampung Tengah, Lampung Utara, tentu semua masalah administrasi itu adalah pelatih lah yang tanggung jawab. Karena waktu itu belum tersusun, belum terorganisir, jadi hanya rasa semangat dan mungkin rasa semangat dari seorang pelatih, dan pelatih itu memang sudah siap, total lahir dan batinnya, siap dalam dan luarnya. Tentu itu yang menjadi kendala dan suka duka kalau kita ingat. Tapi alhamdulillah suka duka saat ini hilang, karena saking banyaknya, mungkin memang Allah sudah menghendaki PSHT harus berkembang di Lampung. Alhamdulillah saat ini seluruh Lampung kalau nggak salah sudah ada 120 anggota atau warga yang resmi. Jadi Lampung Barat sekitar 18.000 sama pesisir barat. Yang lebih banyak lagi adalah Lampung Tengah dan Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Lampung Tulang Bawang Barat, Indo Lampung, yang saat ini sudah ada 150-an ribu orang. Jadi itulah kita, kebanggaan kita saat ini bisa menghilangkan semua lara dan duka. Jadi sudah ada hasilnya. Jadi PSHT tentu saya yakin semua itu adalah kehendak Allah, dan Allah yang menghendaki agar PSHT berkembang di Lampung. Mudah-mudahan Masgi tetap diberi kesehatan, umur panjang, dan insya Allah tetap eksis semangat berjuang di PSHT.
Tentu PSHT ini mungkin ya memang bisa dikatakan mandiri pribadi, tapi tidak akan lepas dengan kerjasama oleh pemerintah maupun masyarakat. Tentu PSHT ini tetap mandiri pribadi dan berusaha bangun seperti Padepokan. Alhamdulillah Maski juga sudah mendirikan Padepokan yang kedua, yang sangat besar ini, yang tentu kita banggakan. Ini juga tidak lepas dari kekompakan warga itu sendiri dan juga dukungan dari masyarakat, terutama juga dari pemerintah daerah yang memang saat ini juga membantu PSHT yang dipimpin oleh Bapak Kabidsus ini. Dan kemudian PSHT sendiri membangun Padepokan ini tidak semata-mata juga untuk warga PSHT atau organisasi, tapi juga untuk masyarakat, untuk umum yang mungkin mereka membutuhkan. Jadi Maski hanya pesen yang penting dijaga kebersihannya dan juga dijaga keamanannya. Jadi itulah Mas Eko, Mas Tony, mungkin secara singkat yang perlu saya sampaikan. Insya Allah sejarah ini jangan sampai dilupakan, karena satu saat nanti pada generasi penerus jangan sampai melupakan sejarah, karena sejarah itulah yang memang sulit kita kenal kalau tidak dari sumbernya. Saya khawatir kalau tidak dari sumbernya sudah ganti termasuk ganti sejarah maksudnya, jadi nggak mungkin akan menjadi sejarah aslinya. Jadi saya kira itu sementara, insya Allah nanti bisa disambung lagi. Jadi sekian, terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PSHT.